semuanya adik-adik. Wah, kita habis merayakan Natal ya adik-adik. Gimana nih adik-adik, masih merasakan sukacita Natal kan? Nah, oke adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita semua nyanyi bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu baru ya. Yuk kita belajar sama-sama. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sebelum itu kita sama-sama nyanyi lagu ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal adik-adik semuanya. Kiranya damai Natal dan sukacita Natal tetap ada di hati adik-adik semua. Iya. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana Natal tahun ini? Masih ada sukacita di hati adik-adik? Ya, kiranya meskipun kita merayakan Natal dari rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dengan kakak-kakak sekolah minggu, tapi Tuhan Yesus pasti memberikan damai Natal, sukacita Natal di hati kita masing-masing, di hati diri kita, di rumah kita, dimanapun kita berada. Ya, tetap bahagia meskipun kita hanya di rumah saja. Sudah siap mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Kalau sudah siap, yuk kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita Natal yang boleh kami rasakan di hati kami masing-masing. Meskipun kami berada di rumah dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu, tapi kami yakin dan percaya bahwa damai dan sukacita Natal tetap tinggal di hati kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik. Kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Berkati kami semuanya, baik itu yang menyampaikan firman maupun yang akan mendengarkan. Kami serahkan kebaktian anak hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Iya. Bagaimana kemarin, sudah menerima bingkisan Natal? Meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi kakak-kakak sekolah minggu yang keliling yang memberikan bingkisan Natal. Jangan dilihat dari dapat apa saja, tapi dilihat dari sukacita Natal yang ada di hati kita. Iya. Nah, adik-adik, masih berbicara tentang sukacita. Saat ini ada yang sedang tidak bersukacita, ada yang sedang sedih, ada yang sedang kecewa. Saat ini diajarkan bahwa dalam keadaan apapun, sukacita di hati kita harus tetap kita jaga. Dalam sukacita pun, dalam sedih pun, kita harus tetap taat kepada Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang dalam sukacita pun kita harus tetap taat. Bahannya terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Karena kita ini sedang liburan sekolah ya, jadi kalau bisa usahakan setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya waktu liburan aja ya, sebaiknya setiap hari kita sedikit-sedikit membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahannya terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Boleh dicatat, boleh minta tolong mama, papa, kakaknya untuk mencatat. Nanti kita bisa baca karena ini berisi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Maksudnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Setelah Tuhan Yesus lahir, apa yang terjadi setelahnya? Kita bisa membaca di Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang cerita Tuhan Yesus lahir. Ya, Tuhan Yesus lahir di mana? Adik-adik sudah tahu semuanya. Adik-adik sudah sering mendengarkan, sudah sering mendapatkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saat ini Kak Dian mau bercerita tentang temannya Kak Dian. Temannya Kak Dian ini namanya Loli. Umurnya sih baru 7-8 tahunan, 7 tahun lebih seperti adik-adik yang umur 7 tahun, 8 tahun siapa? Ya. Loli ini menginginkan sebuah boneka yang cantik. Waktu dia jalan-jalan, dia melihat sebuah boneka. Wow, bonekanya bagus sekali ya. Bonekanya ini terpajang di sebuah toko. Nih, terpajang di sebuah toko. Dia menginginkan boneka itu. Wow, Pa, Ma, bonekanya cantik sekali ya. Aku mau itu. Tapi mama papa waktu itu sedang gak punya uang. Karena meskipun boneka kecil ini ternyata harganya, wah, kok lumayan mahal ya. Mama papa sedang gak punya uang. Mama papa sedang gak punya uang lebih untuk membeli sebuah boneka. Lalu, bagaimana perasaan Loli? Sedih? Kecewa? Marah? Nah, ternyata Loli dengan ikhlas, dengan tulus hati, dia bilang, ya sudah, kalau mama papa sedang tidak punya uang lebih untuk membeli sebuah boneka. Tapi, Loli setiap hari berdoa. Tidak hanya sehari, 2 hari, tapi sampai berbulan-bulan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, Loli menginginkan sebuah boneka itu. Karena memang Loli tidak mempunyai boneka yang bagus. Dia setiap hari berdoa, setiap bulan berdoa. Kemudian
saat Papa Loli ulang tahun, Papa sama mamanya Loli juga berpikir ya adik-adik, anakku pingin sebuah boneka tapi aku nggak punya uang lebih untuk membeli sebuah boneka. Papa Mama Loli juga berdoa setiap hari. Saat Papa Loli ulang tahun, Loli dipanggil. Selamat ulang tahun ya Pak. Terima kasih Loli, kata Papa begitu. Loli dipanggil. Loli sini. Apakah Loli masih menginginkan sebuah boneka? Kata papanya. Oh iya Pak. Tapi kalau Papa nggak punya uang lebih ya nggak apa-apa sih, kata Loli begitu. Kemudian papanya memberikan sebuah kotak. Ini buat Loli. Hah? Apa itu Pak? Nah, seperti adik-adik ya mendapatkan sebuah hadiah, pasti adik-adik bersuka cita apa sedih? Pasti senang sekali ya, pasti bersuka cita sekali, pasti wajahnya ketawa. Beda kalau lagi marah, lagi sedih, lagi nggak mendapatkan sesuatu, misalnya pengen sepeda baru. Si Dodi ini pengen sepeda baru, dia tidak mendapatkannya, terus dia marah. Ya, tidak begitu ya. Menjadi anak Tuhan Yesus tidak boleh seperti itu. Menjadi anak Tuhan Yesus harus siap menerima apapun, baik itu senang maupun sedih. Ya, tadi kembali ke Loli ya. Kemudian Papa memberikan hadiah kepada Loli. Ini Loli, hadiah untuk Loli. Loh, Papa yang ulang tahun kok Loli yang dikasih hadiah? Kata Loli begitu ya adik-adik. Gak apa-apa, ini kan karena Loli dan Mama sayang sama Loli. Gitu ya. Kemudian Loli buka kotaknya. Hah! Terima kasih ya Papa. Nah, sebelum Loli berterima kasih kepada Papa, dia bilang, wow, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Loli senang sekali. Kemudian dia bilang kepada papanya, terima kasih Papa, terima kasih Mama. Nah, itu tadi ya. Di sukacita pun pertama kali yang disebut oleh Loli adalah Tuhan Yesus. Dia tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kak Dian harap adik-adik di sini juga seperti itu ya. Dalam sedih, dalam sukacita, yang selalu kita ingat adalah Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Sama ya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus lahir, di hukum Taurat diperintahkan untuk membawa pada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Jadi ini ya. Ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Jadi 8 hari Yesus disunatkan. 40 hari Yesus dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Itu adalah kepercayaannya dari hukum Taurat. Itu adalah perintah dari hukum Taurat zaman dahulu ya. Jadi 40 hari ini siapa? Yusuf ya, Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Dia pergi ke Yerusalem, ke bait Allah. Untuk apa? Untuk mempersembahkan anak laki-lakinya, yaitu bayi Yesus. Jadi 40 hari setiap anak laki-laki harus dipersembahkan di bait Allah. Dengan membawa apa? Nah, ini Bapak Yusuf membawa Bapak adik-adik itu anak. Iya, membawa anak merpati. 2 ekor anak merpati dibawa ke bait Allah. Pada saat di bait Allah, dia bertemu dengan seorang bapak tua yang taat, yaitu Bapak Simeon. Bapak Simeon ini seorang kakek yang taat kepada Tuhan Yesus, kepada Taurat ya, kepada Allah. Dia berbicara, dia tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Dia tidak akan mati sebelum melihat bayi Yesus. Kemudian ia menyambut bayi Yesus di bait Allah. Sambil memuji Allah, dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu,
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi dia sangat bersukacita setelah melihat bayi Yesus. Dia sungguh merasa kegirangan. Dia berkata, bayi ini adalah janji keselamatan. Dia yang akan menyelamatkan dunia. Bapak Simeon bilang begitu. Tidak hanya bertemu dengan seorang bapak yang taat, seorang kakek yang taat, tetapi Ibu Maria dan Yusuf juga bertemu dengan seorang nenek. Nenek yang taat juga, dia rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa. Dia bernama Ibu Hana, Nenek Hana. Iya. Nenek Hana ini seorang nabi perempuan. Ia sudah sangat tua. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Jadi dia sudah ditinggalkan meninggal oleh suaminya. Berumur 84 tahun. Dia rajin beribadah, berdoa dan berpuasa. Ini juga begitu ya adik-adik. Nenek Hana ini ingin sekali melihat bayi Yesus. Karena ia percaya bahwa Yesus juru selamat yang sudah lama dinantikan. Dia sangat gembira seperti dengan Bapak Simeon tadi ya. Dia sangat gembira, sangat bersukacita. Ya, kemudian bayi Yesus dipersembahkan di bait Allah dengan membawa 2 ekor merpati. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Jadi meskipun sudah mendapatkan seorang anak, dia bersukacita dengan lahirnya bayi Yesus, tetapi dia juga tidak lupa untuk tetap taat dan beribadah. Jadi dalam hukum Taurat harus membawa bayi laki-lakinya ke dalam bait Allah dipersembahkan. Dia taat. Dia tetap rajin berdoa di bait Allah. Jadi kita rajin berdoa bukan hanya untuk memenuhi sesuatu. Seperti Loli tadi ya. Loli rajin berdoa karena menginginkan sebuah boneka. Kita berdoa tidak seperti itu. Kita berdoa tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi karena kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah, dan selalu ingin dekat kepadanya. Kita juga rajin membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan, bukan karena kita ingin dipuji menjadi anak yang baik. Oh, si Dodi itu loh, rajin membaca Alkitab, rajin membantu orang tua. Aduh, anak baik ya, anak luar biasa, anak hebat. Kita melakukan perbuatan baik, kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tidak hanya karena ingin dipuji, tetapi karena apa? Karena kita memang mengasihi Tuhan. Kita ingin mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ingin menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan hati orang tua kita. Itu ya. Jadi jangan lupa tetap bersukacita, tetap rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa tidak hanya untuk mendapatkan sesuatu, tidak hanya saat kita sedih. Biasanya kita berdoa itu saat kita sakit, saat kita sedih, saat kita merasa kecewa, kita ingat Tuhan. Tetapi dalam sukacita pun kita harus tetap ingat kepada Tuhan Yesus, karena yang memberi sukacita, yang memberi sedih adalah juga Tuhan. Ya, jadi
Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Iya, jadi tersenyum, taat dalam kondisi apapun. Ya. Sekarang ayat hafalannya minggu ini terambil dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi tidak hanya sedih kita ingat Yesus, tapi saat sukacita pun kita ingat Yesus. Tidak hanya sukacita pun kita tetap tersenyum, tapi dalam kesedihan pun kita harus tetap bersukacita dan tersenyum. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang taat berdoa, taat mendengarkan firman Tuhan, dan taat melakukan kehendaknya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang indah yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Biarkanlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun, yang selalu ingat akan Engkau dalam keadaan apapun, baik itu suka maupun duka. Tolong kami Tuhan, biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat. Bukan karena kami ingin dipuji, bukan karena kami ingin dilihat oleh banyak orang, tetapi karena kami benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang taat kepada Tuhan Yesus, yang taat kepada kedua orang tua kami, kepada guru kami, kepada kakek nenek kami, kepada kakak-kakak kami. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Tuhan, dan berikanlah sukacita Natal bagi diri kami masing-masing meskipun kami hanya berada di rumah saja. Kami tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Kiranya damai dan sukacita Natal tetap ada di hati kami, di hati adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, yuk kita akan menyanyikan lagu lagi. Kita bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu T-A-A-T, Taat. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah usai, tapi kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk ibadah anak pada hari ini.
Tolong Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami Tuhan, tolong Engkau berkati selalu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah usai ya. Dan kakak mau terus ingetin adik-adik, jangan lupa ya adik-adik tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu pakai masker ya kalau adik-adik keluar rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan memberkati.